La ilaha illallah. Sederhananya, ketika kita mau mencermati bagaimana sikap Rasulullah SAW, bagaimana akhlak mulianya Rasulullah SAW, adalah ketika kita mau mencoba mencermati tentang yang namanya sifat wajib bagi Rasul. Kita tahu para guru kita pernah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu diberikan kelebihan bagi umatnya, ya, dalam bentuk sifat wajib bagi Rasul. Yang sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa, Pak? Ada 6. Yang 6 siapa tuh? Nah, itu di sahurnya kelebihannya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik tuh, cakep tuh, ibu-ibu semangat tuh. 2, amanah dulu. 3, fatonah. Yang keempat, Maimunah, tabligh, ya. Yang keempat, tabligh. Sidik artinya jujur, benar. 2 artinya amanah artinya dapat dipercaya. 3, fatonah artinya cerdas. Yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Nah, keempat sifat wajib bagi Rasul ini bisa kita jadikan tolak ukur, kira-kira kita sudah mampu untuk meneladani sosok Rasulullah SAW atau tidak. Dan tentunya kita harus paham bagaimana Rasulullah SAW mampu mengejawantahkan, mampu mewujudkan keempat sifat bagi Rasul ini secara baik dalam perjalanan kehidupannya. Kita coba cermati. Saya bahas sekaligus sifat yang pertama dan kedua, karena saya pikir ini saling tunjang menunjang, saling kuat menguatkan. Berkaitan dengan masalah sidik dan amanah. Benar, kemudian dapat dipercaya. Ini 2 sifat yang saling kuat menguatkan. Dimana ketika kita ingin menjadi sosok yang dapat dipercaya, maka terlebih dahulu kita harus senantiasa membiasakan diri untuk berkata benar. Dan kalau sudah bisa mampu berkata benar, insya Allah, maka kita layak untuk menjadi sosok yang bisa dipercaya untuk segala urusan apapun. Yang kemudian sidik dan amanah ini mampu diterjemahkan secara nyata oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Itulah mengapa patut untuk kita coba teladani. Bagaimana sidik dan amanahnya Rasul? Sidik dan amanahnya Rasul ini dapat kita cermati lewat salah satu fase kehidupan Rasulullah SAW. Yaitu apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW dipercaya sejak muda belia untuk mengelola bisnis salah seorang saudagar wanita terkaya pada saat itu, salah seorang saudagar wanita tersukses pada saat itu, yang kelak nanti menjadi istri beliau. Siapa, Pak? Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Pada saat itu sudah ada menjadi nyata, yaitu yang disebut dengan emansipasi wanita. Emansipasi, Pak, ya, bukan emansisasi, ya. Emansipasi wanita yang kemudian diwujudkan lewat sosok Siti Khadijah. Walaupun dalam status sosial, mohon maaf, janda,
namun beliau menjadi wanita yang berhasil dalam mengelola sebuah bisnis, yang kemudian mempercayakan pengelolaan bisnisnya kepada yang namanya Muhammad, yang ketika itu belum diangkat menjadi nabi, tapi sudah menunjukkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia, yaitu apa? Benar, jujur, dan amanahnya tadi. Dan Nabi Muhammad SAW mampu menjalankan kepercayaan itu dengan baik, hingga kemudian bukan hanya Siti Khadijah yang bersimpati terhadap sosok Nabi Muhammad, masyarakat ketika itu juga bersimpati terhadap beliau, sampai-sampai ketika itu Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh masyarakat ketika itu dengan sebutan Al-Amin. Luar biasa sih, Ibu, semangat banget ya. Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Yang kemudian barangkali kita kemudian mau coba nih menelusuri gimana sih sidik dan amanahnya Rasul, kan begitu. Kalau mau coba telusurin hal tersebut mudah, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu wahyunya kepada Rasul dalam bentuk sebuah surat yang namanya Al-Mutaffifin, yang artinya adalah apa? Orang-orang yang curang, ya. Yang artinya adalah orang-orang yang curang, yang kemudian Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang berlaku curang. Wail, ada yang mengartikan neraka wail, itu disebut sebagai nama neraka. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang, al-mutaffifin. Kemudian apa dan bagaimana definisi orang yang curang? Allah melanjutkan untuk memberikan definisinya dalam ayat kedua dan ketiganya, yaitu adalah orang yang berlaku curang menurut versi Allah, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang curang itu menurut pandangan Allah adalah apabila ya dia bertransaksi dengan orang lain, maka orang lain harus memenuhi permintaan secara penuh dari dirinya. Maksudnya adalah ketika dia berbelanja ke orang 200 kilo, maka orang harus ngasih ke dia betul-betul pas 200 kilo. Nggak mau tuh dikurangin nolnya di belakangnya jadi 20 kilo gitu. Tapi apabila orang lain bertransaksi dengan dirinya, dia tega untuk mengurangi transaksi orang lain tersebut. Orang lain beli ke dia 200 kilo, dia tega untuk ngurangin nolnya jadi 20 kilo. Sederhananya adalah orang curang itu menurut versi Allah yaitu adalah dia yang nggak mau dirugiin sama orang, tapi justru dia merugikan orang lain. Tuh. Itu yang disebut orang yang curang. Ya. Ada yang model begitu sekarang. Rasul mampu mengejawantahkan sidik dan amanahnya dalam pengurusan bisnis yang dikelolanya. Urusan takaran Rasul mampu sidik dan amanah. Urusan timbangan Rasulullah mampu sidik dan amanah. Urusan tentang masalah ukuran Rasulullah SAW mampu sidik dan amanah, karena faham bagaimana harus bersikap,
terhadap apa yang sedang diembannya, bahwa itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Rasul mampu mewujudkan hal yang terbaik terkait dengan sidik dan amanah tersebut. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا